Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja isi dari makalah saya. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai pengertian dari standar kompetensi lulusan atau SKL. Jadi, kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Sehingga standar kompetensi atau SKL dapat dikatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satu satuan pendidikan. Penetapan mutu lulusan merupakan bagian yang paling penting dalam standar kompetensi lulusan adalah untuk mewujudkan mutu lulusan sekolah. Perkembangan mutu lulusan sekolah merupakan proses yang tidak pernah selesai selama sekolah itu masih berdiri dan proses pembelajarannya masih berjalan. Peningkatan mutu lulusan merupakan proses yang bersiklus, tidak henti dari tahun ke tahun karena segala sesuatu yang ada di sekitarnya akan sering berubah-ubah. Oleh karena itu, kepala sekolah selayaknya mampu mewujudkan sekolah yang lebih efektif dan dari sumber daya yang ada, sehingga sekolah dapat mewujudkan tujuan mutu lulusan sekolah yang lebih rendah dari standar pendidikan sekolah. Sekolah harus memiliki patokan pengarahan yang baku, yaitu menggunakan SKL sebagai standar penentuan target seluruh kegiatan, memenuhi segala struktur dan sistematisnya, seperti iman dan takwa, yaitu menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak, mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri, dan juga menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. Ada juga belajar dan berinovasi, yaitu adalah untuk menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan juga kreatif, mewujudkan kemampuan berpikir logis, kreatif dengan bimbingan guru atau pendidik, mewujudkan rasa keingintahuan yang lebih tinggi, menyadari potensi, menunjukkan kemampuan memecahkan masalah dan kehidupan sehari-hari, menunjukkan kemampuan mengenali segala gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar, menunjukkan kegemaran membaca, keterampilan menyimak, berbicara, dan juga berhitung. Seni dan budaya menunjukkan cara berkomunikasi yang jelas dan juga santun, belajar bekerja sama dalam kelompok, saling tolong menolong, dan juga menghargai lingkungan yang ada. Jadi standar kompetensi kelulusan itu merupakan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten. Standar kompetensi kelulusan juga adalah merupakan ukuran kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Jadi kita di sini meliputi standar kompetensi itu meliputi dari aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Rumusan standar kompetensi lulusan pada SDNI Kurikulum 2013. Ada beberapa rumusannya. Yang pertama adalah Kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KPSP, sehingga dalam pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan memangku pendidikan. Dan yang kedua adalah kekurangan pemahaman guru tentang konsep pendekatan. Pendekatan merupakan
yang diterapkan pada aplikasi pembelajaran kurikulum 2013. Dan yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami kurikulum 2013 secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan, maksudnya di kelas. Yang terakhir adalah kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan yang ada. Masih rendahnya kualitas guru dan sekolah. Guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai kurikulum 2013 dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Ketiga adalah rumusan standar kompetensi lulusan pada SD atau RI kurikulum dari KTSP. Di sini ada beberapa rumusannya. Yang pertama adalah isi dan pesan kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan juga banyaknya materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Dan yang kedua adalah kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi yang baik, seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang ketiga adalah implementasi kurikulum tingkat kesatuan pendidikan masih belum optimal dalam pelaksanaannya, karena dalam pembelajaran guru lebih mendominasi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang keempat adalah evaluasi yang digunakan masih berfokus pada ranah kognitif saja, sementara untuk ranah afektif dan juga fisikomotorik masih belum terlaksana dengan sempurna. Dan yang terakhir adalah beban mata pelajarannya. Beban mata pelajaran di mata pelajaran PAI itu sangat sedikit, dalam waktu 1 minggu hanya 2 kali 2 jam pembelajaran. Dan yang keempat adalah perbedaan praktik analisis rumusan standar kompetensi kelulusan SDMI kurikulum 2013 dan juga KTSP. Jadi di sini ada beberapa perbedaan antara kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013. Di sini yang pertama adalah kurikulum KTSP. Mata pelajarannya tentu mendukung kompetensi tertentu, sedangkan kurikulum 2013 dia mata pelajaran mendukung semua kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang kedua, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri, sedangkan 2013 mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti setiap kelas. Yang ketiga, bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lainnya, sedangkan 2013 bahasa Indonesia sebagai penghalang mata pelajaran lainnya. Yang keempat adalah tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda, sedangkan kurikulum 2013 semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama melalui pengamatan, penanyaan, mencoba menawar. Yang kelima adalah tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah, sedangkan di 2013 bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dengan terpadu satu sama lain. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Dan yang keenam adalah tematik untuk kelas 1 sampai 3 belum integratif, sedangkan di K13 tematik integratif untuk kelas 1 sampai kelas 3. Yang ketujuh adalah TIK, mata pelajarannya sendiri, sedangkan di 2017 TIK merupakan sarana pembelajaran dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lainnya. Yang kedelapan adalah bahasa Indonesia sebagai pengetahuan, sedangkan di 2013 bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan care of knowledge.
Materi yang kelima dan yang terakhir adalah perbedaan praktik analisis rumusan standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 antara jenjang SD, MI, SMP, SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, MA. Dilihat dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, yang pertama adalah menurut aspek pengetahuan atau kognitif. Dimensi kognitif merupakan ranah hasil belajar yang berkenan dan dengan kemampuan berpikir, kemampuan memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penawaran. Ranah kognitif dapat pula diartikan sebagai kemampuan intelektual, Bloom dan Bundu mengklarifikasi ranah hasil belajar kognitif atas 6 tingkatan, antara lain peningkatan memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Jadi ranah keterampilan ini adalah serangkaian dari gerakan-gerakan untuk menyelesaikan tugas, atau lebih tepatnya adalah praktek untuk menyelesaikan tugas. Jadi keterampilan ini meliputi gerakan-gerakan terpadu dan terkoordinasi, mulai yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran, idealnya sudah memuat 3 komponen, itu baik dari pemilihan materi, pemilihan pendekatan, dan metode pembelajaran. Dari penilaian hasil belajar dan penilaian hasil belajar. Kompetensi peserta didik yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini menuntut keterampilan proses pada pelaksanaan pembelajarannya. Kompetensi keterampilan gambaran ideal peserta didik dapat mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang teorinya.